Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap dengan stasiun terpadu yang beraktivitas di Jakarta beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pemerintah menilai dengan stasiun yang terintegrasi membuat warga lebih mudah menggunakan transportasi umum. Apakah betul warga menjadi lebih mudah menggunakan transportasi umum? Bagaimana keramaian warga di saat PSBB masa transisi di area transportasi publik? Rekan kami Niputu Trisnanda dan juru kamera Wandi Jansen melaporkannya untuk Anda. Pemerintah baik pusat dan juga daerah ini menawarkan konsep TOD atau Transit Oriented Development bagi masyarakat urban. Tujuannya adalah untuk mempermudah pergerakan masyarakat urban dari satu titik menuju titik yang lain, terutama dengan adanya transportasi umum. Nah, salah satunya adalah di stasiun MRT Duku Atas dan juga di stasiun KRL Sudirman. Karena kalau kita lihat bisa Anda saksikan di belakang saya di kawasan ini di bawah flyover Sudirman ini memang ada beberapa fasilitas yang kemudian terhubung oleh terminal, maksud kami flyover ini di bawahnya ada lorong kendal yang menghubungkan baik itu MRT Duku Atas, stasiun kereta bandara di BNI City, kemudian stasiun KRL Sudirman dan juga halte Transjakarta dan juga bis-bis umum lainnya. Dan juga ojek online ini juga bisa diakses dengan beberapa kawasan yang ada di sini karena ini memang memudahkan masyarakat ataupun pengguna hanya dengan berjalan kaki saja. Untuk mengetahui seperti apa kemudahannya, apakah betul memang ini memudahkan masyarakat, kita coba berbincang dengan salah satu masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum di kawasan ini. Selamat siang, Mas. Siang, Mas, boleh disebutin namanya siapa? Bahtiar. Mas Bahtiar, ini berangkatnya dari daerah mana dan menuju kemana sih, Mas? Dari Depok menuju Senayan. Oh, dari Depok menuju ke Senayan. Ini kan ada kemudahan nih, pemerintah menyebut bahwa dengan adanya kawasan terpadu ini, masyarakat jadi lebih mudah ketika mau transit, ketika mau pakai moda transportasi KRL, kemudian berganti transportasi yang lain. Sebagai pengguna KRL dan juga MRT, seperti apa, Mas? Penggunaannya memang semudah itu kah? So far sih semenjak ada MRT lebih memudahkan sih Mbak. Dalam artian yang dulunya saya turun KRL kan langsung Gojek, kalau enggak busway kan. Kalau busway kan agak jauh ya di sini ya. Dan agak jarang bisnis. Sekarang sih buat akomodasi lumayan gampang sih gitu. Ini memudahkan sih, waktu juga terpangkas juga sih. Karena MRT cepat. Nah, kalau soal biaya gimana, Mas? Juga sama memudahkan juga? Kalau biaya kan MRT sama KRL emang masing-masing ya. Jadi ya tetap kita keluar kos yang beda gitu, double juga gitu. Tapi intinya jaraknya jadi lebih dekat Ya, gitu ya? intinya waktu sih, waktu menang di waktu sih. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Mas Bahtiar untuk waktunya untuk Kompas TV. Nah, selanjutnya kalau tadi Mas Bahtiar merasa lebih mudah begitu, kita coba tanya lagi dengan beberapa pengunjung yang lain. Kira-kira seperti apa sih begitu? Kita coba ke Bapak ini. Pak, selamat siang. Siang. Pak, ini boleh tahu dong Pak, ke penonton Kompas TV ini tujuannya kemana dan dari mana sih Pak? Oh ya, saya tujuannya ke Lebak Bulus dari arah Pondokopi naik KRL. Oke. Nah, ini memang mau transit ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Pak, dengan adanya kemudahan transportasi ini, pemerintah kan bilang katanya mau mempermudah masyarakat biar kalau ke kantor tinggal jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, Bapak sendiri sebagai pengguna transportasi umum, dengan adanya model terpadu seperti ini gimana Pak? Betul memudahkan kah? Betul, memudahkan. Contohnya di area apa ini ya, Sudirman ya. Begitu keluar dari KRL, kita mau transit ke MRT, ya kelihatan udah bagus sih, udah bagus dan itu nggak seperti dulu. Jadi ya sekarang udah sedikit rapi gitu. Kalau ada pilihan menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan pribadi, dengan ada kemudahan ini Bapak lebih memilih menggunakan transportasi yang mana? Lebih memilih transportasi umum sih sekarang sih udah gampang Mbak, KRL juga udah lebih cepat, apalagi MRT ya gitu loh. Kita jarak dari sini aja dari Duku Atas ke kantor saya atau Lebak Bulus itu cuma butuh waktu 30 menit dan itu nggak macet. Ya menurut saya tuh ya lebih milih kendaraan umum. Oke,
Baik. Terima kasih banyak Pak atas Iya. waktunya. Nah, tadi sudah disebutkan ternyata memang konsep yang coba digaungkan oleh pemerintah terkait dengan kemudahan menggunakan transportasi umum ini memang tujuannya adalah mengurangi polusi dan juga penggunaan kendaraan pribadi. Karena seperti yang kita tahu memang penggunaan kendaraan di kawasan ini sudah cukup banyak. Bahkan sebelum masa pandemi kawasan Sudirman ini dikenal cukup macet dan juga padat sehingga ketika masyarakat kemudian beralih dari transportasi pribadi menggunakan transportasi umum, tentu ini akan mengurangi kepadatan di beberapa jalanan tersebut. Tetapi memang ada beberapa catatan yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah. Misalnya saja di kawasan ini sedikit berbeda dengan yang ada di kawasan Bundaran HI. Stasiun terpadu yang ada di Bundaran HI ini berada di satu atap sehingga perpindahan pengguna dari KRL menuju MRT ini bisa dibilang cukup aman dan juga lebih nyaman karena untuk beberapa cuaca tertentu misalnya ketika hujan tentu pengguna transportasi umum ini tidak akan terganggu. Tetapi karena memang di kawasan ini hanya ada terowongan kendal sehingga memang masyarakat ini masih memungkinkan untuk kemudian terkena hujan dan lain sebagainya jika cuaca sedang tidak baik. Hal ini juga yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah begitu bagaimana caranya agar masyarakat tetap aman, nyaman dan kemudian fasilitas yang ada ini jauh lebih baik lagi. Dan seperti yang kalian lihat juga di belakang ini bisa dilihat di jam-jam padat misalnya di pagi hari dan juga di sore hari meskipun masih melewati masa pandemi tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah memberlakukan PSBB masa transisi sehingga memang sudah ada banyak kemudian masyarakat yang mulai bekerja ataupun beraktivitas lainnya. Bahkan ada juga yang tujuannya berekreasi. Nah, hal ini juga kemudian yang harus dipikirkan pemerintah jika nantinya masa pandemi ini sudah kemudian selesai, kira-kira apa lagi yang kemudian harus menjadi evaluasi dan diperbaiki lagi agar masyarakat tentu lebih aman, nyaman, dan terutama polusi bisa dikendalikan. Niputu Trisnanda, Yandi Yansen, Kompas TV, Jakarta.